Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materinya ya. Jadi di sini akan diketahui nanti sifat-sifat bagaimana determinan itu sebenarnya gitu kan. Jadi ini cuma sifat-sifatnya sih, sebenarnya juga nggak wajib tahu. Sebenarnya sih wajib juga tahu sih. Ya wajib nggak wajib sih. Cuman jujur aja aku juga nggak hafal gitu loh sifat-sifat ini. Jadi kalau misalkan ada suatu determinan, aku biasanya menghitung operasinya. Misal ada suatu operasi gitu kan, dari suatu operasi dalam suatu determinan, aku bakal menyelesaikan operasi dulu, baru menghitung determinannya gitu. Jadi misal ono A plus B, lah berapakah determinan dari A plus B? Lah aku biasanya menjumlahkan A plus B dulu, baru tak hitung determinan dari hasil A plus B tadi gitu. Lah seperti itu. Itu pembukaannya aja sih, nggak susah kok ini. Mungkin ya juga nggak bakalan lama ini video gitu, semoga nggak lama. Oke, gitu aja. Kalian sediakan kertas kosong dan pulpen untuk kalian menghitung nanti, dan hindari posisi lebaran hindari posisi rebahan nanti, biar kalian bisa menghitung dan tidak ngantuk. Oke. Oke, kita mulai. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan semoga kalian memahami apa yang disampaikan gitu kan. Oke, kita bisa mulai sekarang. Oke ya, kita masuk ke bab 2.3 ini. Sifat-sifat dari suatu determinan. Di sini ada function soalnya dianggap bahwa determinannya suatu fungsi gitu. Udah gitu aja. Jadi di sini ada yang yang mungkin jadi pertanyaan, yaitu apa yang dibahas di sini kan gitu. Yang pertama yaitu kalau misalkan ada gini, A terus B. Di sini ukurannya harus n kali n ya. Jadi kalau misalkan ada ukuran yang enggak n kali n, dimana dia itu matriks kotak atau persegi, kalau misalkan nggak gitu, dia pasti nggak punya inversion gitu kan. Dan dia nggak usah repot-repot untuk mencari determinannya. Teman-teman nggak bakalan pernah ketemu nanti gitu. Oke. Jadi ini yang akan dibahas ya, bagaimana determinan A plus determinan KA gini bagaimana. Terus habis itu determinan A plus B bagaimana, dan determinan A dikali B bagaimana gitu. Oke, yang perlu diingat A nya pasti materi kotak ukuran n kali n, terserah bisa 3 kali 3, bisa 4 kali 4, bisa 2 kali 2 gitu, terserah. Nah di sini kalau misalkan ditanya berapakah determinan KA, berarti kan K dikalikan K itu konstan di sini, konstanta biasa, konstanta kayak 4, 5, 6, 7, 8 gitu, konstanta biasa. Jadi jangan bingung ya. Kalau misalkan determinan KA sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A nya sendiri. Pokok A nya adalah ukuran N kali N gitu ya. Jadi kalau misalkan matriks A nya adalah ukuran 3 kali 3 misal gitu, berarti nanti di sini n nya diganti 3, K pangkat 3. Jadi kalau misalkan di sini determinan 2 dikali A misal gitu. Lah karena A nya adalah ukuran matriks 3 kali 3, berarti kan di sini 2 pangkat 3 kan gitu kan. 2 pangkat 3 dikalikan determinan A. Lah kayak gitu. Jadi jangan bingung ya. Jangan sampai bingung. Terus habis itu determinan A ditambahkan B tidak sama dengan determinan A ditambahkan determinan B. Ini kayak sifat yang khusus juga ini. Yang umum juga. Jadi secara umum determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambahkan determinan B. Oke ya. Jadi gampang ini, kalau misalkan ada A ditambah B, berapakah determinannya? Iki dihitung dulu kayak A ditambah B nya berapa. Kan kalau misalkan kamu hitung A ditambah B kan hasil ini. Ya gitu. Lah setelah itu baru dihitung determinan A ditambah B ini. Nah di sini kalau dihitung determinan A nya ketemu 1, terus determinan B nya kamu ketemu pasti 8. Determinan A ditambah B, lah A ditambah B kan ini, yang ini kan A ditambah B kan itu. Kalau dihitung ketemunya adalah 23 gitu. Bentar. Oke ya. Jadi dihitung dulu, karena aku tadi bilang kalau misalkan ada operasi untuk menentukan ada suatu operasi dulu yang mendahului untuk menghitung determinan gitu. Jadi operasinya biasanya aku tak selesaikan dulu baru menghitung determinannya. Jadi kalau misalkan ada A plus B gini, aku ngitung A plus B nya dulu baru ngitung determinan dari A plus B, bukan menghitung determinan A terus determinan B, soalnya pasti nggak sama gitu loh.
Nah, meskipun teman-teman bisa nemukan di mana determinan A ditambah B itu sama dengan determinan A ditambah determinan B, cuman itu hanya kasus khusus pasti. Hanya kasus khusus. Secara umum determinan A ditambah B nggak mungkin sama dengan determinan A ditambah determinan B. Dalam artian pasti nggak sama gitu loh. Ini kalau misalkan dihitung, determinan A-nya tentukan dulu, determinan B-nya tentukan dulu, baru tentukan determinan A plus B. Lah kalau ketemu kok nulisnya ini kayak gitu penulisannya, kan hasilnya 23. Sedangkan kan determinan A tambah determinan B kan hasilnya 8 tambah 1 9 kan. Berarti kan nggak sama. 23 sama 9 kan nggak sama. Kan gitu. Teorema, jika A, B, C adalah matriks ukuran n kali n. Oke ya, dan mereka itu memiliki sama. Jadi ngarani oh ya. Dalam ngarani gini. Matriks C itu kayak gini gimana jelaskannya? Nah, jadi gini. Lihatan. Matriks C dihasilkan dari penjumlahan. Jadi matriks C-nya itu iki. Penjumlahan antara salah satu baris dari A atau B gitu. Lah seperti itu. Oke ya, mungkin semoga kalian bisa jelas gitu ya. Oke ya, jadi intinya gini. Apa namanya? Matriks A sama matriks B itu sama. Tapi dia hanya berbeda pada salah satu barisnya saja. Oke ya. Jadi matriks A dan B itu sama. Tapi dia hanya berbeda di salah satu baris. Ingat ya, salah satu baris. Dan matriks C adalah matriks yang sama dengan A dan B, di mana salah satu barisnya itu adalah hasil penjumlahan dari baris yang berbeda tadi dengan A dan B. Paham ya? Jadi semoga paham apa yang dimaksud. Jadi gini. Ini salah satu contoh pada di teorema 231 ini. Lihatan, ini kan matriks A, ini matriks B. Lihatan, terus ini matriks C. Ini matriks C. Ini matriks C ya. Nah, lihatan. Matriks A iki, matriks B ini sama kan? Terus matriks C sama juga kan? Lah, kan gitu. Yang berbeda apa? Di baris ketiga. Nah, kan di baris ketiga kan beda. Lah, matriks C itu baris ketiganya ternyata adalah penjumlahan dari baris ketiga. Baris ketiga dari matriks C adalah hasil penjumlahan dari baris ketiga matriks A ditambahkan matriks B. Hanya baris ketiganya loh ya. Tapi baris yang lain itu sama semua. Ya kan? Baris yang lain kan sama semua. Lah, kalau berlaku sing kok ngene baru kamu bakalan ketemu bahwa determinan C itu sama dengan determinan A ditambah determinan B. Lah, kalau misalkan ketemu kayak ngene baru. Cuman ingat loh C-nya itu bukan A ditambah B. Hanya di dalam barisnya saja yang dijumlah gini. Dan ini juga berlaku kalau misalkan salah satu kolomnya yang kayak gini gitu. Berlaku gitu. Mungkin bisa nanti tak contohkan ya, tapi kita jalan-jalan dulu aja. Maksudnya jalan-jalan ke bawah sini dulu. Ya, nanti bisa tak contohkan ya. Berarti teorema ke 2.3.1 ini nanti bisa tak jelaskan. Cuman ya gitu. Apa namanya, kita jalan-jalan dulu biar sekalian. Terus selanjutnya yaitu jika B-nya adalah suatu matriks ukuran n kali n dan E-nya adalah matriks dasar ukuran n kali n, maka determinan E dikalikan B, kan ya, ingat ya, E kali B, determinan E dikali B itu sama dengan determinan E dikalikan determinan B, gitu. Lah ini juga salah satu sifatnya. Terus habis itu teorema 233, jika matriks A adalah suatu matriks kotak dan dia invertible. Lo ingat ya, A itu matriks kotak dan dia invertible jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, gitu. Oke ya, jadi invertible itu maksudnya punya inverse kan, atau bisa dibalik. Sebenarnya arti invertible yaitu bisa dibalik gitu loh. Nah, kalau misalkan bisa dibalik berarti kan
dia punya inverse, kan gitu. Bisa dibalik loh. Nah, suatu matriks A itu dikatakan invertible atau bisa dibalik atau memiliki inverse, terserah. Pokok jika dan hanya jika berlaku bahwa determinan A-nya nggak nol. Ingat ya, rumusnya inverse itu kan ada 1 per determinan. Lah kalau misalkan determinannya 0, berarti kan ada 1 per 0. Nah 1 per 0 ya nggak tak hingga kan. Ya jelas nggak punya inverse kan gitu. Makanya matriks yang dia itu invertible berarti determinannya pasti nggak 0 gitu. Berarti determinan A-nya tidak sama dengan 0. Lah seperti itu. Lah kayak gini. Apakah suatu determinan itu invertible atau punya inverse itu? Cara ngeceknya adalah jangan cari inverse-nya. Cara paling gampang jangan cari inverse-nya, langsung aja cari determinannya. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti dia nggak invertible gitu. Kalau misalkan determinannya nggak 0 berarti dia invertible. Paham ya? Tak ulangi lagi. Kalau determinan A-nya itu sama dengan 0, maka matriks iki nggak memiliki inverse atau tidak invertible. Kalau determinan A-nya sama dengan 0, berarti matriks A-nya tidak memiliki inverse atau tidak invertible. Tapi kalau misalkan A-nya, determinan A-nya tidak sama dengan 0, determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka matriks A-nya memiliki inverse atau dia invertible gitu. Cek aja iki. Iki kalau misalkan kamu ngitung determinannya pakai cara yang di bab 2.2 di bab sebelumnya, iki pasti determinannya pasti 0. Di sini contohnya gitu. Nah, kalau misalkan determinannya sama dengan 0, nggak usah repot-repot mencari adjoint A-nya. Karena meskipun kalian bisa menemukan adjoint A-nya, tapi nggak guna kan? Kan gitu. Meskipun kalian bisa mencari adjoint A-nya, kok nggak guna ngono kan? Soalnya tujuan mencari adjoint A yaitu untuk mencari inverse-nya. Lah wong wis determinannya 0, ngapain cari inverse-nya kan gitu? Nggak mungkin ada kan. Jadi nggak perlu susah-susah, maksudnya nggak perlu repot-repot mencari inverse adjoint A-nya, nggak usah ngapain. Kalau misalkan untuk mencari A inverse, langkah pertama adalah tentukan determinannya dulu. Nah, kalau misalkan determinannya sama dengan 0, udah nggak usah lanjutkan hitunganmu, stop di situ. Karena mencari A inverse nggak bakalan mungkin. Gitu. Jadi langkah pertama untuk mencari inverse yaitu tentukan dulu determinannya, baru mencari adjoint-nya. Gitu. Kalau misalkan determinannya A-nya nggak 0, jadi determinan A itu tidak sama dengan 0, baru mencari adjoint-nya. Kalau udah ketemu dua-duanya, baru bisa cari inverse-nya gitu. Tapi kalau misalkan determinan A-nya sama dengan 0, nggak usah repot-repot mencari. Nanti merepotkan kalian sendiri nanti. Oke ya, gitu. Terus lagi, jika A dan B adalah suatu matriks kotak dengan ukuran yang sama, ingat ya, ukurannya sama. Kalau misalkan ukurannya beda, nggak berlaku ini. Nggak berlaku. Oke ya, kalau misalkan A dan B adalah matriks kotak dengan ukuran yang sama, maka determinan A-nya kalau dikali B, determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Jadi kalau misalkan ada dua matriks A, B, ukurannya sama-sama 3 kali 3. Terus ada pertanyaan, berapakah determinan A dikali B? Lah kita terserah kalian. Boleh menghitung menggunakan cara hitung dulu determinan A-nya, baru dihitung dulu determinan B-nya, terserah. Habis itu dikali kayak gini. It's okay, nggak masalah. Atau kamu mengalihkan A dikali B dulu, baru menghitung determinan A B-nya. Nggak masalah. Yang penting tahu-tahu ketemu gitu. Nah, gitu ya. Lah, seperti ini. Ini salah satu contoh nih. Sebenarnya sambil udut dulu. Ini kita jalan-jalan ya. Verifying that AB equal to that A equal to dot multiplying times gitu. That B gitu. Jadi determinan AB di sini ini disuruh apakah determinan AB sama dengan determinan A dikalikan determinan B gitu. Kan ukurannya A sama B kan sama ini. A-nya ukuran 2 kali 2, B-nya ukuran 2 kali 2 juga. AB-nya pasti kalau dikali hasilnya juga ukuran 2 kali 2. Ini A dikali B biasa. Lah dihitung determinan A-nya berapa, determinan B-nya berapa.
kan gitu. Determinan A nya ketemu 1, determinan B nya ketemu min 23, determinan AB nya ketemu minus 23. Jadi iki dihitung determinannya, kan ketemu itu. Lah di sini kan determinan A dikali determinan B kan 1 dikalikan min 23, hasilnya kan min 23. Nah determinan AB nya, determinan AB kan hasilnya min 23. Nah ini berarti menyimpulkan bahwa determinan AB itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B gitu. Oke ya. Jadi kalau ukurannya sama, pasti determinan AB itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Jadi kalau misalkan ada ada suatu permasalahan, berapakah determinan AB misal gitu. Berapakah determinan AB? Ini misal kalian nggak ada ya, Ki ya. Ini nggak iki. Jadi fokus di sini aja, fokus di sini. Fokus di situ. Jangan fokus ke bawah. Jadi kalau misalkan gini, dengarkan aja curhatku, ceritaku. Kalau misalkan ada suatu persoalan, aku punya matriks A dan matriks B. Misal ukurannya anggap aja 4x4 gitu. Oke ya, bisa bayangkan. Terus aku tanya, berapakah determinan A dikali B? Jadi maksudnya aku tanya berapakah determinan AB gini. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa mencari perkaliannya dulu, A dikali B berapa gitu. Nah kalau udah ketemu hasil perkalian AB, baru hitung determinan hasil perkalian itu oke, nggak masalah. Kalau aku sih jujur, kalau aku biasanya mengalihkan dulu, baru menghitung determinannya. Karena aku udah bilang, aku pasti menyelesaikan operasinya dulu, baru menghitung determinannya. Soalnya menurutku cara yang seperti itu lebih cepat gitu. Lah itu kalau aku sih, kalau terserah, kalau kalian nggak tahu, terserah kalian. Nah kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari determinan A dulu, baru determinan B nya dihitung dulu. Jadi determinan A nya berapa, determinan B nya berapa. Nah kalau udah ketemu determinan A sama determinan B nya, baru dikali. Nah itu pasti sama dengan determinan AB. Jadi bisa menggunakan cara yang kedua itu. Lah terserah kalian mau menggunakan cara yang kayak aku tadi, atau cara yang cara yang kayak aku tadi, atau cara yang dengan cara menghitung determinan A dulu, baru dihitung determinan B nya dulu, terus habis itu dikalikan hasil determinan A dikalikan determinan B. Terserah kalian. Ya itu nengarane yos suka-suka kalian lah, kayak nyaman-nyaman kalian. Kalau aku sih lebih nyaman yang cara pertama sih. Jadi perkaliannya tak kalikan dulu gitu. Ya semoga kalian memahami ya. Oke, yang ini nggak perlu tak hitung kan, jadi kalian bisa ngitung sendiri, nanti bisa kalian coba ya. Terus habis itu determinan A inverse di sini. Jika A nya invertible ya, ingat jika A nya invertible. Kalau misalkan nggak invertible atau nggak memiliki inverse, ini nggak bakalan berlaku sifat iki. Sebenarnya nggak bakalan berlaku. Jadi kalau misalkan A nya invertible atau dapat dibalik, maka determinan A inverse itu sama dengan seper determinan A. Ingat kan? Aku jujur nggak hafal sifat-sifat iki, jujur nggak hafal. Dari dulu pun aku nggak hafal. Jadi kalau misalkan A nya invertible, terus ditanya berapakah determinan A inverse. Jadi gini, aku selalu gimana ya kan, karena aku juga jujur aja nggak hafal kayak gini teorema seperti ini kan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, berapakah determinan A inverse itu? Lah yang selalu aku lakukan yaitu aku menghitung A inverse-nya dulu. Lah baru menghitung determinan A inverse. Lah itu kesalahanku, karena aku nggak hafal. Karena aku nggak hafal sifat-sifatnya, akhirnya aku mengerjakan suatu soal yang sebenarnya soalnya itu gampang. Soalnya itu gampang dan lebih cepat waktunya untuk mengerjakan, tapi aku memperlama gitu loh dengan cara mencari A inverse-nya dulu. Padahal determinan A inverse itu sama dengan seper determinan A. Gitu. Nah itu yang memperlambat waktu. Mungkin ini nanti bakalan tak kasih contoh sedikit ya. Jadi ini teorema 23.5. Tak kasih contoh sedikit, itu oke, nggak masalah. Terus lah yang ini mau nggak mau harus pakai hitungan nanti. Cuman nggak apa-apa wes. Ini adalah suatu persamaan linear gitu kan. Suatu sistem persamaan linear dalam bentuk AX sama dengan lambda X gitu. Dimana lambdanya adalah suatu skalar atau konstanta gitu kan.
lambdanya iki biasanya disebut sebagai nilai eigen gitu. Ini skalar lambdanya ya. Jadi sebagai apa namanya, kayak gini contohnya. Ini untuk mencari lambda I min A dulu ya. Jadi kayak gini, dibentuk kayak gini. Ini mungkin bisa tak contohkan nanti di hitungan. Ini adalah X sama dengan lambda X ya. Ini tak catat biar aku gak lupa. Bagaimana cara mencari ini? Ini dibentuk dulu kayak gini. Ini kan suatu persamaan gini. Gitu kan. Dibentuk persamaan ini. Dapat kan? Terus pindah ruas. Iki pindah ke kiri. Itu oke, nggak masalah. Atau ini dipindah ke kanan. Kalau di sini yang kalau ini jawaban iki dipindah ke kanan, makanya hasil iki sama dengan 00, soalnya iki matriks ukuran 2x2. Dan ini sistem, dan lambda iki adalah skalar, makanya iki ukuran 2x2. Iki kan kalau misalkan dikali ke dalam iki pasti jadi ukuran 2x2. Yang iki kalau misalkan kamu kali pasti juga ukuran 2x2. Kan ini kan ukuran 2x2. Kok 2x2? Sing iki kalau misalkan kamu kali ke dalam, iki pasti ukurannya adalah 2x1, 2x1 kolom. Nah ini kalau misalkan kamu kali kan 2x2, yang iki ukuran 2x1 kan gitu. Kalau kamu kalikan iki berarti kan ukurannya nanti 2x2. Kan ukurannya nanti 2x2. Ya kan? Makanya di sini 00-nya pasti juga ukuran 2x2 iki ukuran 2x1 kan berarti. Yang ini kan 2x1 ukuran nih hasil perhitungan nih. Lah berarti hasil 00-nya itu bukan 0 tapi 0 matriks gitu loh. Berarti kan 0 matriks ukuran 2x1 gitu. Ini kan lambdamu. Nah, biar iki seimbang, ini kan ukuran 2x1, terus iki ukuran 2x1 juga. Nah, ini kan boleh dinyatakan kayak gini kan. Maksudnya kan X1, X2 ini kan dikalikan dengan matriks identitas kan juga pasti hasilnya X1, X2. Kalau misalkan ini dimunculkan gini, ini hitungan aja, ini kamu hitung aja. Kalau nggak percaya, pasti hasilnya ini gitu. Lah kalau udah kayak gini, kayak gini, yang perlu diingat adalah apa? X1, X2 faktorkan. Ini difaktorkan, dikeluarkan gini. Habis itu, ini dikalikan ke dalam, lambda dikalikan seku 1001, jadikan lambda 0 lambda kan gitu. Terus baru dikurangkan ini bisa nanti ke hitungan nanti ya. Nah setelah itu ketemu ini enggak, lah baru kayak lambda I min A nya adalah iki berarti yang di dalam sini. Makanya kalau bisa dibentuk kayak iki berarti apa? Lambda I min A nya adalah lambda I min A nya iki bisa ketemu. Pokok harus sebelah kanan harus sama dengan 0, dan ini adalah vektor matriks X loh ya, ini yang sebelah sini. Ini kan berarti kan matriks X nya ketemu, matriks 00 nya ketemu, berarti kan ini lambda I min A nya kan. Lah ini biasanya disebut sebagai eigenvektor atau eigenvalue kayak gitu biasanya. Ini bermanfaat banget buat kesehatan. Bermanfaat banget nanti kalau misalkan ada suatu permasalahan diferensial biasa ini, biasanya ini dimanfaatkan persamaan ini. Jadi apa ya, kayak determinan lambda I min A ini aku lupa. Oh iki ada. Biasanya disebut sebagai persamaan karakteristik untuk untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa gitu. Ini sangat bermanfaat buat kesehatan kalian besok. Nah seperti itu. Nah ini kan eigenvalue sama eigenvektor. Eigenvalue dan eigenvektor itu digunakan untuk mencari suatu penyelesaian persamaan diferensial biasa biasanya. Nah cara mencarinya yaitu dengan menggunakan persamaan karakteristik iki. Nah persamaan karakteristiknya determinan ikinya lambda I min A sama dengan 0. Lah yang contoh yang sebelumnya kan iki sama dengan 0. Kalau misalkan iki dihitung determinannya, ini kan determinan sih. Ini kan sama dengan 0. Ini kan kalau iki dihitung determinan ini kan hasilnya iki. Hitung aja determinan iki, pasti gini hasilnya. Lah ini kamu faktorkan pasti hasilnya iki kok. Lah berarti ketemu lambdanya min 2 sama lambdanya sama dengan 5 gitu. Kan gitu kan. Kalau lambdanya sama dengan min 2, jika lambda apa ini? Lambda min 2. Ini kurang ketikan mungkin. Kalau misalkan lambda min 2 nanti bisa ketemu kayak gini.
Awe bisa ketemu kayak gini ya. Nah, nanti ke ujungnya bakalan ketemu X-nya sama dengan min T sama X2 nya sama dengan T. Ini namanya adalah nilai vektor eigen namanya. Ya, eigenvektor, vektor eigen. Kalau misalkan lambdanya sama dengan 5, kok ketemu nih, nah seperti itu. Nah, ini mungkin bisa tak jelaskan di contoh lebih tepatnya nanti ya. Nah, ini adalah equivalent statements. Jadi ini bisa ini mirip kayak sebelumnya kan ya. Jika A-nya adalah suatu matriks ukuran n kali n, maka pernyataan di bawah ini ku ekuivalen. Jadi kalau salah satu apa ya? Dari diantara iki ada satu aja yang salah, semuanya salah pasti. Jadi kalau misal iki semua iki benar, kalau semuanya benar, satu aja salah, itu salah. Gitu ya. Jika kalau misalkan A-nya invertible, berarti pasti determinan A-nya tidak sama dengan 0 kan gitu. Oke ya, semoga memahami apa yang disampaikan ya. Jadi kan kalau misalkan A-nya itu invertible, pasti determinan A-nya tidak sama dengan 0 kan yang sebelumnya. Ingat ya, AX sama dengan 0 juga yang B sekarang. Kalau aku dari A ke G tadi lompat, nggak masalah. AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. AX sama dengan, kemarin kan sempat tak berikan permasalahan gitu kan. Kalau misalkan ada suatu matriks yang sebelah sini ku sama dengan 0 kayak, jadi misal ono suatu persamaan linier yang sebelah kanan itu sama dengan 0, kayak sebelah kanan itu 0 semua, itu gak usah dihitung. Ngapain gitu kan. Itu langsung aja X1, X2, X3 nya itu sama dengan 0, pasti 0. Jadi nggak usah dihitung pakai persamaan epsilon baris gitu, jangan. Ngapain gitu kan, karena jadi terlalu merepotkan gitu loh. Kalau misalkan yang sebelah kanan ini sudah langsung sama dengan 0, kayak persamaan sistem persamaan linear yang sebelah yang itu, misal persamaan pertama X1 tambahkan 3x2 kurangi x3 sama dengan 0. Terus persamaan kedua 2x1 kurangi x3 sama dengan 0. Terus yang persamaan ketiga sama dengan 0 lagi. Udah nggak usah dihitung, ngapain merepotkan kalian sendiri. Itu langsung x1, x2, x3 pasti 0. Karena berdasarkan teorema apa gitu misalnya, ini persamaan seperti itu bisa dibentuk kayak gini. Lah kalau udah dibentuk kayak gini berarti memiliki solusi trivial. Kalau solusi trivial berarti semua x1, x2, x3 nya itu adalah nilainya 0. Jadi nggak usah dihitung, merepotkan itu nanti. Terus kalau misalkan bentuk dari epsilon reduksi, baris epsilon reduksi dari A itu pasti matriks I ukuran n kali n. Terus matriks A juga dapat diekspresikan atau dihitung atau dioperasikan sedemikian hingga membentuk suatu matriks dasar seperti sebelumnya. Jika AX sama dengan B konsisten untuk matriks n kali 1 matriks B. Jadi jika ada persamaan AX sama dengan B oke ya, jika ada persamaan AX sama dengan B, maka matriks ini kira konsisten untuk setiap n kali 1 matriks B. Jadi untuk matriks B yang dengan ukuran n kali 1 ini konsisten. Jadi kalau misalkan gak konsisten ya berarti dia diragukan ada penyelesaian nih gitu loh. Kalau misalkan dia diragukan itu aneh, bisa jadi gak invertible, bisa jadi lah, ngomong bisa jadi lah ya. Aku nggak tahu. Pokoknya ini pasti konsisten untuk matriks ukuran n kali 1. Kalau misalkan ada AX sama dengan B, ingat gak? N kali n ini adalah suatu matriks A, ukurannya itu A ini matriks ukuran n kali n. Maka kalau misalkan ini nggak 0 semua loh ya, nggak 0 semua, maka pasti memiliki solusi tunggal. Kayak ini mang, B nya kan nggak 0. Lah kalau ini pasti hasilnya solusinya itu x1, x2, x3 pasti 0 semua. Nah ini nggak tahu. Yang penting adalah ada jaminan bahwa dia memiliki solusi tunggal. Karena A-nya invertible berarti dia memiliki inverse. Kalau memiliki inverse berarti dia determinannya nggak 0. Gitu. Oke, ini udah mirip sama kayak sebelumnya ya. Ini bisa kalian coba ini nanti ya. Oke, mungkin nanti akan tak kasih beberapa satu soal aja ya. Gampang sih masalah itu. Nggak usah ya. Dah, mungkin tak contohkan ke perhitunganku bakalan masuk ke teorema tadi ya. Oke, kita masuk ke perhitungan sekarang. Oke.
Kira ya, sebelum kita masuk ke teoremanya, sebaiknya kita sedikit membahas yang kemarin gitu kan. Jadi kalau misalkan ada suatu permasalahan gini Kak ya, misal 2x1 tambahkan 3x2, tak urut nah ya, minus x4 misal gitu sama dengan 0. Terus 5x1 kurangi x3 misal gitu, tambahkan x4 sama dengan 0. Habis itu 3x4 kurangi x4 3x1 tambahkan x2 tambahkan 3x3 tambahkan x4 sama dengan 0 misal gitu. Habis itu 5x1 tambahkan 3x2 kurangi x4 juga sama dengan 0. Ini langsung error ini alatnya. Ini Rek, kalau misalkan kamu menuliskan dalam bentuk persamaan baris eselon gitu, kan gini, 2, 3, 0, min 1 gitu ya. Habis itu 5, 0, min 1, 1 gitu kan. Terus 3, 1, 3, 1. Habis itu 5, 3, 0, min 1. Terus dikalikan dengan X1, X2, X3, X4. Ini kan sama dengan apa? 0, 0, 0, 0 kan gitu. Ya kan? Nah, habis itu kan kamu kan gini, habis menuliskan gini kan yang kamu selesaikan kan iki menggunakan operasi baris eselon kan. Yang matriks A-nya kan. Ini kan bentuk yang sebelumnya yaitu ini kan bentuk A, X sama dengan B, di mana B-nya kan matriks 0 iki. Iya kan? Nah, kan gitu. Ini kan kalau misalkan kamu mau selesaikan, ini kan kamu pakai operasi baris eselon gitu kan. Bukan dan cuman baris loh ya. Kalau misalkan determinan baru boleh sama kolom. Kalau misalkan cuman kalau masalahnya gini hanya baris yang boleh. Ini kan baris 1 kurangi apa kan gitu dan seterusnya kan. Gini terus kan. Cuman Rek, yang perlu diingat hasilnya di sini adalah 0 semua. Iki ngono 0 kabeh hasilnya. Gitu. Jadi, anak permasalahan gini, Rek. Kalau ada permasalahan gini, apa? Nggak usah bingung menyelesaikannya. Ini hasilnya adalah trivial. Kalau hasilnya trivial, nggak usah dihitung kayak operasi baris-baris gini. Nggak usah, misal baris kedua kurangi 2 kali dan seterusnya gitu, nggak usah, langsung aja x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 0, x4 sama dengan 0 gitu. Jadi jangan bingung menyelesaikan ini, pokok yang sebelah sini kan 0 semua gitu. Jadi kalau misalkan mau diselesaikan dalam baris epsilon kan gini sih kamu nulisnya. Kan nulisnya kan gini, seret gitu terus 0 0 0 0 kan gini. Atau garis yang tengah dihilangkan juga boleh, terserah. Garis yang tengah dihilangkan gini juga boleh. Cuman biasa kalau di buku ini ditulis gini. Nah ini kamu nggak usah pakai operasi baris kelamaan. Kan aku udah bilang ini nggak bakalan, oret-oretannya ini nggak bakalan lebih dari setengah halaman ini. Langsung di teoremanya bahwa ini tuh hasilnya trivial. Kalau hasilnya trivial, langsung aja X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai X4 sama dengan 0. Jadi nggak perlu dihitung. Gitu. Terus selanjutnya, misal kayak kalian ada persamaan kayak gini. Persamaan ini ya. Kita hapus. Misal, iki sama dengan 1 misal gitu, terus iki min 2 gitu kan. Habis itu ada 3x1 kurangi, kemarin kalau nggak salah kita wxyz kalau nggak salah, kurangi x4 misal sama dengan langsung sama dengan misal min 3 misal gitu. Ini jujur belum tak hitung ini. Berarti kalau misalkan ditata kan gini, 2 3 0 min 1 5 0 min 1 1 kan gitu. Terus 3 0 0 min 1 ya. Nah ini kan sama dengan
Ini kalau ditata gini ya, X1, X2, X3, X4 kan gini, sama dengan 1 min 2 min 3 kan gitu ya kan. Kalau ditata kan gini, kalau kita berhasil menatanya kan ya. Nah, cara mengerjakannya kan gini, 2, 3, 0, min 1, 5, 0, min 1, 1, 3, 0, 0, min 1. Ditata 1, min 2, min 3 kan gini. Baru menggunakan baris ekselon. Kan gitu. Lah, operasi baris ekselon iki nggak bakalan nggak bakalan kamu ketemu nilai yang fix gitu. Kenapa? Soalnya ada 4 variabel X1 sampai X4. X1 sampai X4 di mana hanya 3 persamaan. Nah, kalau ada cuma 3 persamaan, berarti ini solusi nih banyak biasa nih. Tapi aku nggak tahu, ini aku masih ngarang soal. Coba ya kita hitung ya. Coba kalau misalkan kita hitung. Sebentar. Kita kecilkan aja dulu tulisannya. 2, 3, 0, min 1, 5, 0, min 1, 1, 3, 0, 0, min 1. Habis itu 1, min 2, min 3. Lagi paling gampang, tukar baris 1 ke baris 3. Baris 1 ke baris 3 ya. Kita tukar dulu tempatnya. Berarti kan ini sama dengan 3, 0, 0, min 1, 5, 0, min 1, 1. Habis itu 2, 3, 0, min 1. Terus 1, min 2, min 3. Kan gini. Nah, kan kita dapat. Sekarang, ikan pinginnya 1 sih, langsung aja 1/3 baris 1. Berarti kan kita dapat 1, 0, 0, min 1/3. Ini min 3 ya. Sorry, min 3. Terus ini 1. Ini 1. Oke ya. 1, 0, 0, min 1/3 terus min 1 kan. Ya kan? Terus habis itu baris kedua sama ketiga nggak usah diapa-apakan. Langsung 5, 0, min 1, 1, 2, 3, 0, min 1. Terus ini min 1, min 2, 1 kan gitu. Oke, ini angkanya gak enak banget ya temenan ini. Gak enak banget ini angkanya. Oke ya. Bentar. Aku masih berpikir enaknya gimana ini. Oke, sekarang habis 1/3 baris yang pertama, kita akan coba. Ini kan baris ketiga dikurangi baris ketiga dikurangi 2 kali baris per 1 kan. Terus baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke 1, terus baris kedua dikurangi 5 kali baris ke 1 kan, nanti gitu. Ya enggak? Nah, berarti kita dapatnya kan gini. Yang atas sama 1, 0, 0, min 1/3 sama karena kita nggak ngitung. Terus min 1 kan. Terus baris yang kedua ini bakalan jadi 0, terus 0, terus apa lagi? Min 1, terus 8/3 kan gitu. Terus ini tetap jadi 3 kan itu. Benar kan? Semoga nggak salah ngitung sih. Terus 0, 3 gitu kan. Terus 0, min 1/3 terus 3 kan. Nah, kalau kayak gini paling gampang yaitu tukarkan antara, kalau udah kayak gini ya, baris kedua dan baris ketiga. Kenapa kok ditukar? Soalnya posisi yang enggak 0 kan iki. Seharusnya kan iki ada di baris kedua kan. Terus yang iki seharusnya ada di baris ketiga. Jadi ditukar aja. Biar nanti X1, X2, X3 bisa gampang dibaca gitu. Nah, kan ditukar berarti kan jadinya gini nanti. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kita nggak ngapa-ngapain di baris pertama. Min 1/3 minus ya. Terus ini adalah min 1. Oke kan? Terus habis itu 0, 3, 0,
min 1/3 gitu kan, terus ini 3, habis itu adalah 0, 0, min 1, 8/3, terus 3. Lah kayak gini enaknya adalah sepertiga baris ke-2 sama minus dari baris ke-3. Nah kalau kayak gini dapatnya adalah ke baris pertama gak diapa-apakan, tak tulis lagi min 1/3, terus adalah min 1, terus baris kedua jadi sepertiganya 0, 1, 0, min 1/9, habis itu 0, 0, 1, min 8/3. Sebelah sini saya ini 1 terus min oh ya benar, min 3 lah kan, udah kan. Nah kalau kayak gini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau ngutek-ngutek yang sebelah mana lagi kan gitu. Baris kedua diapakan sama baris ketiga, baris satu ngapain baris kedua dan ketiga kan kita nggak mau ngapain, malah meribetkan hasil kan gitu. Ini kenapa kok malah ribet? Soalnya adalah ini udah bentuk matriks dasar iki. Sebelah sini udah bentuk matriks dasar, jadi nggak usah diapakan lagi. Artinya kita tinggal ngitung, karena kita nggak ketemu, ya nggak ketemu hasil yang fix, langsung aja gini nggak masalah. X1 yang di baris pertama ya dikurangi kan, ini kan 0 semua, berarti kan 1/3 X4 sama dengan min 1 kan. Terus yang baris kedua sekarang X2 min 1/9 X4 kan sama dengan 1. Terus X3 ini baris yang ketiga, ini kan 0 semua, makanya ini 0 KB. 0x1 tambah 0x2 tambahkan 1x3 kan, makanya 0, dan sebelah sini kata tulis gitu loh, wong 0 lapo ditulis. X3 min 8/3 X4 sama dengan min 3, dapat kan. Lah dari sini kita bakalan dapat apa? X1 sama dengan min 1 tambah 1/3 X4. Yang kedua X2 sama dengan 1 ditambah sama dengan ya 1 ditambah 1/9 X4, dapat ya. Terus lagi X3 sama dengan 8/3 dari 1 min 3 nya mana Pak? Min 3 ditambahkan 8/3 dari X4, dapat semua kan kita, ya enggak? Nah kalau udah dapat kayak gini semua nih, ya udah sukses kita ngitungnya. Jadikan yang sama dengan yang sebelah kanan itu parameter. Misal X4 adalah sama dengan parameter S misal gitu. Berarti kan nanti kita dapat X1 sama dengan min 1 tambahkan 1/3 S. Kan gitu dari sini. Ya kan? Dapat kan? Terus X2 sama dengan 1 tambah 1/9 S. Dapat kan? Terus X3 sama dengan min 3 tambahkan 8/3 S. Lah kan gini. Ngapain? Kok gerak sendiri? Udah kan? Lah kalau gini ya udah lah, iki penyelesaiannya ngapain? Ini jadi penyelesaian dari persamaan ini. Nah, ngomong kayak jadi penyelesaian dari persamaan ini PN dari ini misal gitu, ngomongnya sing enak tapi aja ngomong penyelesaian dari ini aja ngono, aku lah gak iso maca lan. Penyelesaian dari persamaan ini adalah iki dengan X4 nya sama dengan S gitu. Yusiki penyelesaiannya. Oke ya, semoga kalian memahami apa yang disampaikan. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, kita masuk ke perhitungan ya. Jadi kita mulai dari teorema 2.3.1 yang dijanjikan ya. Jadi kalau misalkan ada determinan gini kan, determinan C gitu kan, itu sama dengan determinan A dikalikan ditambahkan determinan B gitu. Ingat, di sini C-nya tidak sama dengan A plus B gitu. Meskipun kalian bisa nemukan singkat ini dan berlaku iki rek, tapi ini nggak berlaku secara umum, makanya selalu nggak berlaku gitu loh. Jadi secara umum
kita menuliskan gini, sebentar ya, jangan ke 231 dulu ya. Secara umum ya, determinan C tidak sama dengan determinan A ditambahkan determinan B. Secara umum gini. Dan yang perlu diingat ya, kalau misalkan ada C sama dengan A plus B misal gitu. Ini secara umum gini. Tidak sama dengan. Tapi kalau misalkan kalian bisa nemukan C sama dengan A plus B, dan ternyata kebetulan kalian temukan iki, di mana berlaku determinan C sama dengan, bukan tidak sama dengan, tapi sama dengan determinan A ditambah determinan B, itu cuman kasus khusus saja. Kalau nemu loh ya, aku jujur nggak pernah nemu. Kalau misalkan nemu berarti itu cuman kasus khusus, tapi rata-rata secara umum ya tidak sama dengan, Kak. Meskipun C-nya adalah sama dengan A plus B, tapi pasti secara umum determinan C-nya nggak mungkin tidak sama dengan determinan A ditambahkan determinan B. Itu secara umum gitu. Lah, bagaimana yang berlaku gini? Misal determinan C ini sama dengan determinan A ditambahkan determinan B. Nah, syaratnya ya kalau berlaku gini, salah satu kolom terserah antara kolom atau baris. Kalau di buku ini baris, di bawahnya ditulis hal ini juga berlaku pada kolom lah gitu. Kalau di buku gitu. Salah satu kolom atau baris memiliki hasil jumlahan dari A dan B pada kolom atau baris tersebut. Nah, syarat iki. Contoh ngene. Aku punya matriks C iki sama dengan 104, habis itu 564. Di sini habis itu 347. Nah, gini. Terus aku punya matriks A. Matriks A di sini adalah 104 gitu. Terus habis itu 104 240. Di sini 347. Terus aku juga punya matriks B yang sama dengan apa? Matriks B adalah 104. Habis itu 324. Terus 347. Lah, kalau aku punya matriks kayak gini, lihatan. Matriks C lihatan sebelah sini. Nah, ini kan sama semua. Yang berbeda kan cuman yang tengah itu aja kan. Yang berbeda. Ini kan yang berbeda. Tapi coba matriks A ditambah B pada yang merah iki. Coba jumlahan. Berarti kan 2 tambah 3 hasilnya 5. 2 tambah 4 hasilnya 6. Ya kan? 2 tambah 4 hasilnya 6 kan. Terus 4 ditambah 0 hasilnya 4. Berarti matriks C di sini, kalau misalkan ditanya berapakah determinannya, karena salah satu kolom loh, Kak. Salah satu kolom adalah jumlahan dari yang lainnya kan. Ya kan? Sekali lagi tak ulangi. 3 iki ditambah 2 hasilnya 5. Kok kaget tak? Iki aja. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Gitu kan? 2 ditambah 4 hasilnya 6. 4 ditambah 0 hasilnya 4 kan? Kan gitu. Nah, berarti kan matriks C yang baris kedua adalah jumlahan dari A ditambah B di baris kedua saja kan? Yang lain sama semua. Kan? Nah, kalau ada matriks yang seperti ini, ya berarti apa? Langsung determinan C itu pasti sama dengan determinan A
ditambahkan determinan B gitu. Nah gitu ya. Sekarang kita coba ke contoh yang lain. Misal misal aku punya matriks gini. Misal aku punya matriks 1 3 0 2 1 8 misal gitu. Terus habis itu min 4 0 3 misal gini. Nah ternyata aku punya matriks A kok kayak banget ya. Oh feelingku ternyata benar. Langsung error. Terus kalau aku langsung punya matriks A gini, matriks A sama dengan gini. Ini aku buat sendiri loh ya, jadi ngitung ini. Min 1, habis itu sini aku ngitung ya. 1 0, habis itu di sini 2, min 2 misal gitu. Terus habis itu 8, terus min 4, misal ya iki misal iki. Min 4 terus 2 3 misal gitu. Nah, aku punya matriks A iki. Terus aku punya matriks B sama dengan min 1 2 0 misal gitu. Terus 2 3 8. Oke ya. Terus min 4 min 2 3. Lah gini. Lihatan. Kalau di sini lihatan. Kolom pertama selama kolom ketiga sama kan semua nih. Ya enggak? Sama semua kan? Tapi kamu lihat lagi. Coba dilihat lagi di kolom yang ketiga. Kolom yang kedua. Kolom yang kedua dari kolom yang C, kolom yang kedua dari kolom C adalah jumlahan dari kolom kedua dari matriks A dan matriks B. Kan gitu. Lihat 1 ditambah 2 hasilnya 3 kan. Min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0 kan. Nah kalau kayak gini berlaku, berarti determinan C langsung sama dengan determinan A ditambahkan determinan B. Lah semoga memahami apa yang disampaikan. Lah seperti itu kira ya. Ini untuk yang teorema 2.3.1. Selanjutnya gini. Contoh yang selanjutnya ya di teorema 2.3.5. Kalau misalkan aku punya A gini, misal A ya, itu kan sama dengan matriks 2x2 jarak ya, jangan yang 3x3 lama ngitungin nanti. 4, 1, 3, 5 misal gitu. Pertanyaannya adalah berapa determinan A inverse gitu kan. A inverse. Lah, kalau misalkan misal ya kita semua nggak hafal teoremanya. Misal lagi, meskipun kita udah tahu ya. Misal kita nggak tahu teoremanya. Berarti apa? Untuk mencari determinan A inverse, kita harus cari A inverse-nya dulu. Lah, apakah rumusnya A inverse kan gitu? A inverse kan gini. Sama dengan apa? 1 per determinan dari A dikalikan dengan adjoint dari A kan. Nah, per determinan A kan berarti 1 per 4 kali 5 dikurangi 3 kali 1 ya. Terus adjoint A-nya adalah 5 sama 4 dibalik, satunya dinegatifkan. Nah, kan gini. Berarti kan sini sama dengan 1 per 17 kalikan 5 min 1 min 3, 4. Nah, berarti kan sama dengan berapa ini? 5 per 17 min 1 per 17 terus min 3 per 17 terus 4 per 17. Lah, baru dihitung determinan A inverse-nya. Nah, berarti kan sama dengan apa? 5 per 17 dikalikan 4 per 17 sama dengan kok disebut dengan salah, dikurangkan dengan min 1 per 17 dikalikan dengan min 3 per 17. Dan ini kalau dihitung hasilnya berapa ini? 5 kali 4 20 per
17 kali 17 berarti 149. 17 kali 17 149 ngawur. Aku males ngitung rek. Tak tulis 17 kuat 17 kali 17 itu aja ya. Dikurangi, nah, min 1 kali min 3 kan, berarti kan 3 per 17 kali 17. Oke ya. 20 kurang 3 berarti sama dengan apa? 17 per 17 dikali 17. Jadi kan tinggal nyoret aja. Berarti sama dengan 1 per 17. Berarti determinan A inverse sama dengan 1 per 17. Gini. Oke ya. Determinan A inverse sama dengan 1 per 17. Ini kalau kita nggak tahu teoremanya. Nah, padahal kita udah tahu teoremanya. Teoremanya mengatakan bahwa determinan dari A inverse, ingat ya, determinan dari A inverse tadi kita ketemu adalah sama dengan 1 per 17. Kita ngitung pakai cara biasa. Nah, sekarang kita menggunakan teoremanya. Determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari A kan. Nah, sekarang determinan A ini apa? Determinan A sama dengan 5 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Berarti sama dengan 17 kan. Nah, berarti determinan A inverse sama dengan 1 per 17. Loh kan sama. Gitu. Kalau menggunakan teorema. Lebih cepat kan kalau misalkan menggunakan teorema. Oke ya. Kita ke contoh yang selanjutnya yaitu yang yang nilai eigen. Oke, kita masuk ke nilai eigen sekarang. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir dari materi ini. Sambil udut ya. Oke. Kalau misalkan ada gini kan, ini yang terakhir ya, AX sama dengan lambda X gitu. Ingat ya, A-nya adalah matriks kotak dengan dia invertible gitu kan, N kali N ukurannya. Kalau misalkan kita pindah gini, jadi kan 0 sama dengan, ini 0 vektor loh ya, ini 0 vektor bukan 0 biasa loh ya. Sama dengan apa? Lambda X dikurangi AX gitu. Ini kalau tak balik gak apa-apa ya. Lambda X min AX sama dengan 0 vektor loh ini. 0 yang 0 matriks maksudku. 0 matriks bukan 0 biasa. Jadi kayak misal 00 gitu. 0000 lah gitu. Bukan 0 biasa loh kayak 0 matriks itu. Lah, sekarang X-nya mau tak faktorkan. Kalau difaktorkan kayak ingat karena iki ngono matriks N kali N ya, matriks A N kali N, terus habis itu X-nya itu ukuran 1 kali N kali 1. Nah, kan A-nya untuk ukuran N kali N. Terus X-nya itu matriks ukuran N kali 1. Lah kalau dikalikan, kan berarti hasilnya pasti ukuran N dikali 1. Berarti kan ini ukuran N dikali 1. Nah, ini kan juga ukuran N kali 1. Nggak masalah, berarti bisa dikurangi kan. Kan gitu. Berarti kita bisa melakukan pengurangan di lambda X min AX ini sama dengan 0 vektor. 0 matriks. Nah, kalau diginikan gimana? Kalau misalkan difaktorkan X gini. Berarti kan sini jelas A. Ya, sebelah sini apa? Kan gitu. Jelas, lambda ini konstan. Lambda konstan. Karena lambda konstan, nggak mungkin lambda bisa dikurangi dengan matriks A, kan gitu. Makanya di sini ada matriks I ukuran N kali N. Ini sama dengan 0 matriks ya. Makanya di sini ada I. Lah gitu. Dimana lambda I min A ini ukurannya adalah N kali N dan A-nya ukuran N kali N juga tuh. Makanya aku boleh. Lah ini kayak gini kira jenenge sistem linier yang homogen iki jenenge. Kayak gini ki sistem linier yang homogen. Linier homogen. Homogen maksudnya sama dengannya itu sama dengan 0 gitu loh. Kalau tak homogen bukan sama dengan 0 dia. Lah gitu. Lah sekarang kalau udah dapat gini, kalau ada determinan dari lambda I min A, lah ini namanya adalah persamaan
karakteristik. Nah, gitu ya. Determinannya sama dengan 0. Nah, determinan sama lambda I min A sama dengan 0. Ini namanya persamaan karakteristik. Nanti menyelesaikan persamaan karakteristik ini dapat lambda. Kalau dapat lambda, lah ini namanya adalah eigen, nilai eigen. Nah, nilai eigen atau apa ya, Pak? Aku lupa ya. Nilai eigen atau nilai karakteristik atau nilai karakteristik. Nah, gitu. Sekarang kalau lambda iki, kalau ini kan dapat beberapa nilai lambda nanti, lebih dari satu kan nilai karakteristik itu. Kalau nilai-nilai lambda ini dimasukkan lagi ke persamaan ini, nanti bakalan mendapatkan nilai X vektor, X matriks itu. Lah X matriksnya ini bukan nggak hanya satu, bisa ada beberapa gitu loh. Nah ini X matriks iki yang namanya adalah, ini biasa disebut sebagai vektor eigen. Eigen atau eigenvektor gitu. Oke ya. Contoh, kita masuk ke contoh sebentar, udut dulu. Kita masuk ke contoh. Aku ambil contoh yang ada di buku aja ya, biar gampang. Maksudnya biar orang tertanya nggak banyak, Rek. Capek, Rek. Contoh. X1 ditambahkan 3X2 ini sama dengan lambda X1. Terus 4X1 ditambahkan dengan 2X2 ini sama dengan lambda X2. Ini kalau misalkan mau dituliskan dalam bentuk matriks, ini kan gini. 1, 3, 4, 2. Habis itu di sini adalah X1, X2 sama dengan lambda. Ini lambdanya adalah skalar atau konstan biasa. X1, X2. Nah, gini. Nah, kan gini nulisnya. Berarti kan ini A, X sama dengan lambda X. Kan gitu. Ya enggak? Nah ini kan bisa dituliskan kayak gini, Kak. Ini kan bisa dituliskan gini. Ini langsung aja tak taruh sebelah kanan ya. Berarti kan 0 matriks sama dengan apa? Lambda X1 X2 gini dikurangi 1 3 4 2 kalikan X1 X2. Nah ini ukuran 2 kali 1, iki 2 kali 2 dikali 2 kali 1. Ukurannya kan, berarti kan yang sebelah sini kan 2 kali 1. Ini kan juga 2 kali 1. Nggak apa-apa dikurangkan gini. Nah, tak balik lagi ya. 1, 3, 4, 2. X1, X2. Dikurangi. Kebalik anjas. Lambda. Sebenarnya sih dibalik-balik gitu nggak masalah sih. Cuman ya menyesuaikan dengan apa yang di buku sih. 1, 3, 4, 2 terus X1, X2 gitu. Kita hapus sama dengan 0 lah gini. Nah ini X1, X2 nya kalau mau difaktorkan harus ada I di sini, lambda I gitu. Dikurangi 1, 3, 4, 2 terus kurung gini, sini X1, X2 sama dengan 0. Ingat gak? Kurung iki bukan kurung vektor, tapi menandakan dia udah difaktorkan. Faktor ya, difaktor, bukan di vektor loh, difaktor. FA. Oke ya, semoga memahami ya. Nah, I-nya jelas adalah matriks ukuran 2 kali 2 menyesuaikan dengan A-nya. Dengan A iki berarti ngene, lambda 1 0 0 1. Ingat, I ku matriks identitas. Dikurangi 1 3 4 2. X1 X2 iki matriks sama dengan 0. Iki kalikan ke dalam. Berarti kan lambda 0 0 lambda dikurangi 1 3 4 2 ya. Terus X1 X2 sama dengan 0 matriks. Oke. Kita hapus lagi sebelah sini. Soalnya kita udah dapat. Hapus aja, hapus hilang. Kau nggak guna. Oke. Sekarang iki kurangkan. Dikurangkan berarti
lambda min 1, gitu kan? Terus 3, terus min 3 ya, sorry, min 3, terus min 4, habis itu lambda min 2. Lah, ini adalah X1, X2 sama dengan 0. Lah, ini apa rek? Ini kan lambda I min A kan? Kalikan X kan, ini X mu sama dengan 0. Lah, ini kan kita dapat, berarti kan ini lambda I min A. Nah kan sebelah sini kan dikalikan dengan X mu sama dengan 0 kan gitu. Nah kita dapat ya berarti ya. Lah untuk mencari nilai eigennya, determinan kan iki, berarti kan determinan dari lambda I min A harus sama dengan 0. Berarti kan determinan iki. Nah berarti kan determinan dari lambda min 1, min 3, min 4, lambda min 2 sama dengan 0. Determinan ini adalah sama dengan apa? Lambda min 1 kalikan lambda min 2, sing iki dikalikan sing iki dikurangi sana kan? Ya kan? Dikurangi min 4 kalikan min 3 sama dengan 0. Determinannya. Iki dikalikan seperti biasa, berarti kan hasilnya lambda kuadrat min 3 lambda kan? Dikalikan ini SCTV. 1, 2, 3, 4 gitu. Terus plus 2 min 12 kan. Ya. Dapat gitu kan kita. Jelas, pasti benar. Nah ini kalau misalkan disederhanakan, pasti hasilnya adalah lambda kuadrat min 3 lambda min 10 sama dengan 0. Ini kalau kamu faktorkan, hasilnya adalah lambda min, astaga, lambda min 5 kalikan lambda plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti lambdanya yang pertama sama dengan 5, kan gitu. Atau lambda yang kedua, ini pemfaktoran biasa, jadi jangan bingung. Ini kayak persamaan SMA, ojo bingung. Lambda yang kedua kita dapat sama dengan min 2. Lah ini kita dapat eigen value atau nilai eigennya. Oke, kita sekarang sudah berhasil mendapatkannya. Kita hapus lagi. Nah, berarti kita dapat eigen value-nya yaitu lambda yang pertama sama dengan 5. Sekarang lambda yang kedua sama dengan min 2. Kita dapat ini. Sekarang untuk mencari eigen vektornya, substitusikan lambda 1 sama lambda 2. Cuman satu-satu ya. Yang pertama, untuk eigen vektor yang pertama ya kita mencari eigen vektor untuk lambda 1 sama dengan 5. Substitusikan ke sini. Nah, berarti kita dapat 5 min 1 kan lambda ya. Lambda ini diganti 5. Kurangi min 3 terus min 4 terus 5 min 2. Terus X1, X2 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat berapa ini? 4. Habis itu min 3 terus min 4 terus 3 kan gitu. Terus X1, X2 sama dengan 0. Nah, sing iki untuk kasus sing iki rek, gunakan cara untuk baris epsilon sebelumnya gitu. Sebenarnya iki kasusnya mirip-mirip kayak kasus sing trivial kan, kayak kasus yang trivial, kayak X1 X2 nya 0. Itu salah satu nih, itu nggak masalah, itu benar. Ini kalau kamu hitung pasti X1, X2 itu bisa ketemu 0. Ini benar, nggak salah. Cuman kalau misalkan kamu hitung dulu menggunakan baris epsilon, ini kan gini, 4 min 3 min 4 3 terus 0 0 gini kan, jelas ya kan. Terus jumlahkan aja baris kedua tambahkan baris ke 1, ini kan pasti dapatnya apa? 4 min 3 0 0 terus di sini 0 0 lagi. Loh, berarti hasilnya ini nggak trivial, arti nih hasilnya akeh. Kecuali kalau misalkan kamu nggak bisa dapatkan iki. Untuk kasus yang tak contohkan sebelumnya, kamu nggak bisa dapatkan iki. 0-0 yang kayak gini. Kamu lakukan apapun pasti nggak dapat gini.
Apalagi persoalan yang pernah tak berikan ke kalian. Kalau misalkan persoalan di kalian itu nggak bisa dapatkan kayak gini, ya udah langsung trivial hasilnya pasti. Nah, sedemikian hingga nek kayak gini rek, kayak gini hasilnya non trivial jenenge. Jelas iki non trivial, soalnya kamu nggak bisa dapat yang 00 satu baris nol semua kayak gini kalian nggak dapat gitu. Jadi hasilnya non trivial, bukan trivial. Kalau yang persoalan yang pernah tak berikan dan contoh sebelumnya, itu persoalannya trivial dia. Pasti trivial, makanya langsung X1, X2 nya, X3, X4 semuanya 0. Nah ini non trivial dia jelas, soalnya kamu bisa dapatkan ini 00 semua. Ini berarti ini kita dapat X1 4X1 ya dikurangi 3X2 sama dengan 0 langsung. Berarti X1 nya nanti kamu bakalan dapat 3X2 kan per 4. Nah ini kalau misalkan kamu tuliskan, berarti kan X1 nya sama dengan 3 per 4 X2. Lagi nih kalau misalkan ini solusi non trivial dan solusinya banyak. Jadi belum tentu solusi non trivial kayak gini itu maksudnya solusi non trivial kayak gini itu persamaannya jumlahnya harus lebih banyak daripada variabelnya kayak yang contoh sebelumnya. Bisa jadi persamaan sama jumlah variabelnya sama, tapi salah satu barisnya ini menghasilkan 0 kayak gini ki. Nah ini yang jadi musibah gitu. Oke ya, semoga memahami apa yang dikatakan. Kalau misalkan ada yang nggak paham, nanti langsung tanyakan aku ya. X1, berarti kan kita dapat X1 sama dengan 3 per 4 X2. Oke, sekarang kita dapat. Hapus sekarang, oke. Berarti dari persamaan ini dengan lambda 1 sama dengan 5, kita dapat X1 nya sama dengan 3 per 4 X2. Sekarang misal X2 nya sama dengan T, misal gitu. Berarti kan kita dapat X1 nya sama dengan 3 per 4 T. Kan gitu. Berarti kalau misalkan kita susun lagi X1, X2, berarti kan ini sama dengan gini. 3 per 4 T. Kan X2 nya T, berarti kan ini T. Nah, berarti ini kalau misalkan difaktorkan kan gini. 3 per 4, 1, terus di sini T. Kan gitu. Iya kan? Boleh nggak diginikan juga boleh, terserah. Boleh kalau di buku dituliskan sebatas ini aja. Kalau aku sih lebih sering tak faktorkan gini. Jadi T gitu. Habis itu di sini adalah 3 per 4 terus 1 gitu. Lah iki berarti XS tek B roleh. Berarti apa? X-nya iki vektor X matriks X itu sama dengan T kalikan 3 per 4 terus 1. Dapat kan? Nah ini yang namanya adalah eigenvektor atau vektor eigen. Nah biar kalian memahami, kalian harus sering-sering latihan. Untuk lambda 1 sama dengan 2 bagaimana? Oke, kita lanjut ke lambda 1 sama dengan 2. Rekaman dilakukan di jam setengah 12 malam. Nggak enak banget. Oke, kita sekarang ke lambda yang kedua, yaitu adalah lambda 2-nya sama dengan min 2. Kita ganti sekarang lambda ini menjadi min 2. Berarti kan min 2, min 1, min 3 ya, min 4, min 2, min 2 ya. Terus X1, X2 sama dengan 0 ya. Berarti kan min 3, terus min 4, terus di sini X1, X2 sama dengan 0, gini kan. Ini 0 apa? Matriks ya. Nah, berarti kalau misalkan ini diselesaikan, min 3, min 4, gini kan, terus 0. Apakah dia solusinya non trivial? Apa dia solusinya trivial? Nggak apa-apa wes, kita hitung, buktikan aja. Min 1 per 3 garis yang ke 1 1 1 0. Terus min 4 0 kan, belum tak apa-apa kan ya. Terus lagi 4 kali baris kedua. Kok 4 kali baris kedua lapo?
baris kedua ditambahkan 4 kali baris ke 1. 1, 1, 0 kan? Nah, sini kan 0, 0, 0 lagi. Kan gitu. Lah, nek koyo ngene rek, berarti solusinya non trivial, bukan trivial. Bukan kayak sebelumnya yang aku ngambil yang non trivial. Nek sing non trivial, aku ya biar gampang aja. Ingat gak ya? Setelah kamu buktikan ada salah satu aja, satu atau banyak baris yang kayak gini bentuknya, dia pasti solusinya non trivial. Gitu. Gitu kayak. Kalau misalkan kayak gini berarti dia solusinya non trivial. Berarti apa? Langsung kayak ya. Di sini X1 ditambahkan X2 sama dengan 0. Berarti kita dapat X1 sama dengan min X2. Misal sekarang X2-nya sama dengan T, berarti apa? X1-nya sama dengan min T. Nah kan gitu. Nah berarti sekarang kalau misalkan tak tata lagi, X1, X2 sama. Ini kan sama dengan berarti kan min T terus T. Lah gitu. Nah ini berarti kita dapat vektor eigennya yaitu min T terus T. Lah ini namanya adalah eigen vektornya. Seperti itu rek. Lagi yang terakhir yaitu pesan-pesanku, bagaimana cara membuktikan bahwa suatu persamaan dia itu non trivial atau trivial kan gitu. Yang pertama, hitung jumlah persamaan. Hitung jumlah persamaan dan jumlah variabelnya. Kalau jumlah persamaan sama jumlah variabelnya itu berbeda, lah kemungkinan besar dia hasilnya non trivial. Gitu ya. Kalau misalkan dia punya solusi yang tunggal, biasanya jumlah variabel itu sama dengan jumlah persamaan ini kalau solusinya dia tunggal biasanya, tapi nggak mesti loh ya. Nggak mesti, aku bilang nggak mesti. Tadi kan gitu, non trivial tapi jumlah variabel sama jumlah persamaan sama. Jadi gini rek, bagaimana cara mengindikasikan jumlah variabel, mengindikasikan bahwa dia itu non trivial? Gampangnya wis ngene ae rek. Kalian harus bisa, misal ada permasalahan ya, min 4 1 min 2 3 5 1 min 4 6 7 8 9 3 habis itu 4 7 6 1. Terus di sini misal angka berapa? 1, 5, 3, 2 misal gitu. Ini kan kayak dia memiliki solusi tunggal. Lah, kalian lakukan operasi baris elementer, operasi baris excellent reduksi di situ. Misal baris pertama kurangi A, ditambahkan baris kedua dan seterusnya apa gitu. Kalau ada yang menghasilkan misal gini, nah misal di ujungnya nanti ya, di ujungnya kalian menghasilkan misal baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga gitu. Di ujungnya kalian menghasilkan ini Kak. Misalkan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1. Nang kene ternyata misal nang kene angka, misal di sini angka ya gitu. Lah iki pasti solusinya tunggal. Tapi kalau misalkan nang kene 0, kalau misalkan di sini 0, misal di sini 0 0 0 0 gitu ya. Lah, berarti nek koyo ngene kondisine 0 semua gini. Nek kondisi ini kamu udah melakukan baris terus habis itu kamu ketemu kasus gini dan sebelah sini ternyata ujungnya adalah 0 semua. Iki pasti solusinya trivial, X1 sampai X4 sampai X4 itu sama dan 0 semua. Makanya kamu harus lakukan iki. Mungkin itu kayak ya. Jadi kan aku kemarin bilang ini persamaan ini nggak bakalan banyak itu artinya aku sengaja buat solusi non trivial dan aku sengaja nggak memberikan petunjuk biar kalian ngitung. Ternyata ya banyak yang bingung juga. Itu oke, nggak masalah. Nanti kapan-kapan kalau misalkan udah dihitung gini dan ketemu di sebelah sini 0 semua, pastikan kamu bisa membentuk iki 1 0 0 0 0 1. Jadi nang kene materi identitas gini, bisa bentuk materi identitas gini dan di sini 0 semua. Sebelah kini kan 0 KB. Kan gitu. Sebelah sini kan jadi 0 semua nanti. Berarti kalau misalkan kamu ketemu bentuk gini, ini pasti solusinya trivial. Tapi rek, kalau misalkan kamu ketemu bentuk iseng kayak gini, misal kamu ketemu nih 1 0 1 0 0 0 1 0. Nah, gini kebetulan kan 0 semua. Tapi nggak mesti loh kayak ya.
Kalau yang solusi non trivial loh ya. Misal yang gini bukan tapi angka biasa, misal 4, 10, 100, 1000 misal gitu. Nah, misal yang gini kamu ketemu angkanya 4, 3, 2, 1 misal gitu. Terus nang gini 0, 0, 0, 1 gitu. Terus 0 jangan. Oh, nah kalau gini kan iso. Nah, gini aja aku mikir loh kira. 0, 0, terus ini 0 lagi. Ah, nang gini iki 1 gitu. Terus habis itu 0, 0, 0, 0. Nah, kebetulan kamu ketemu sih. Jangan. Biasanya ini kan kok ubah. Ini 1. Terus baris ketiga 0, 0, 0. Gini. Lah, kalau kamu ketemu kayak gini, Rek, jelas kamu nggak bisa ngapa-ngapain sebelah sini lagi. Jelas sih. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu utek-utek yang mana lagi? Nggak bisa mana-mana lagi. Kalau misalkan baris kedua ditambahkan baris ketiga misal gitu, kan nggak bisa apa-apa. Atau baris pertama dikurangi baris kedua, ya malah di sini jadi -1 kan gitu. Berarti apa? Ya langsung kayak ini kan non trivial hasilnya. Soalnya kamu pastikan di sini ono 0 kabeh. Ini paling gampang ini. Ini paling gampang memastikannya. Kalau kayak gini kasusnya langsung X2 tambah X3 sama dengan 4. Terus X2 sama dengan 3 jelas. 3 ya. Terus X4 sama dengan 1. Berarti kan iki yang pasti. X3-nya kan nggak tahu. Belum tentu 0, belum tentu apa kan gitu. Di sini nggak ada X3. Nggak tiba-tiba X3 sama dengan 2. Mau nangkini kalau X3 nih. Berarti X3 nggak tahu berapa. Misalkan aja S gitu. Berarti dari persamaan yang iki kita dapat X1 sama dengan 4 min X3. Di mana X3-nya kan diganti S. Berarti X1-nya sama dengan 4 min S. Lah kalau ketemu kayak gini solusi ini non trivial. Kapan-kapan tak tunjukkan bagaimana mungkin kalian harus berlatih bagaimana tahu iki solusi non trivial atau enggak. Kapan-kapan tak berikan persoalan biar kalian lebih memahami. Nanti gitu ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita kembali ke buku. Oke, semuanya. Jadi ya kayak gitu ya yang perlu dijelaskan gitu kan. Semakin banyak kalian latihan, semakin banyak kalian bakalan menemukan permasalahan. Bagaimana permasalahan itu trivial atau enggak, dia apakah atau bahkan dia itu non trivial gitu kan. Cara memastikannya ya yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi semakin banyak kalian latihan, nanti bakalan semakin paham kalian bagaimana solusi itu. Lah seperti itu. Semoga kalian gak malu ya untuk bertanya ya. Sorry Steamku rek. Ini adalah sebentar ya. Iki Steamku untuk main Dota iki. Sorry. Aduh error. Kenapa ini? Astagfirullah update. Oke, sorry guyon rek. Gak apa-apa lah, tak lebih nonton video, bodo amat. Oke Rek ya, jadi jangan bingung bagaimana dia itu solusi trivial atau enggak. Yang penting kalian harus bisa membentuk suatu matriks dasar di situ. Matriks dasar pada matriks A nih diubah gitu kan. Jadi jangan sampai bingung kalian ya. Oke lah, seperti itu aja untuk materi hari ini. Jadi semoga kalian bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan, dan ini bisa kalian coba-coba sendiri ya yang latihan-latihan ini untuk kalian lebih memahami, dan untuk kalian lebih rajin. Mungkin ya ada yang diwajibkan lah dari sini nanti. Oke lah, gitu aja ya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat, dan semoga kalian memahami dengan baik apa yang disampaikan. Kalau misalkan ada yang kesusahan, jangan pernah takut. Jangan malu bertanya, atau apalagi takut kan gitu. Wong sopo aku ngono kan sampai wedi takut. Aku yakin kalian gak bakalan takut kan, paling malu gitu aja loh. Oke lah, jangan malu-malu kalau mau bertanya, langsung aja tanya ke aku. Oke, gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.